Halo, aku Ivan Ibrahim and welcome to Offline with Fam. Sebenarnya kalau ngomong awal mulanya itu kapan itu ya? 2015. 2015 aku waktu itu masih baru lulus kuliah. Terus aku iseng-iseng masuk ke daftar pekerjaan di Fabboss waktu itu namanya. Motivasi awal sih pengennya biar nggak perlu spending banyak-banyak di liquid ya. Bisa pakai tester, cuma bisa kerja jadi vaporista sama bisa ngambil testernya itu udah asik banget lah gitu. Terus saya sampai masuk ya. Ya. Oke. Ya dari 2015 itu awalnya dulu tuh nyobanya pengen jadi tricker karena ngetrik itu aku rasa kayak keren banget gitu loh. Bisa kayak so kayak ngono kayak biyen dulu tuh kayak keren banget gitu loh, dan itu salah satu motivasi awalku memulai karir di vape gitu. Setelah aku ngerti industrinya lebih jauh, ternyata vape itu yang bisa diulik itu kayak banyak banget. Mulai dari komunitasnya, habis itu mulai dari yang paling aku suka sih memang berkreasi di bikin liquidnya sih, karena liquid itu memang kayak hal yang sangat esensial di vape, dan aku rasa aku punya ketertarikan di situ gitu. Jadi awalnya dari trigger, akhirnya belajar bikin liquid, dan akhirnya mulai fokus ngebangun brand, salah satu kolaborasinya sama Fam, namanya itu Crimsy Whimsy. Kalau Crimsy Whimsy itu aku rasa juga satu titik balik ya, karena di tahun 2022 waktu itu vape itu kayak jadi satu industri yang cukup membosankan, karena semua orang tuh cara mainnya sama gitu. Mereka marketing produk sama, mereka produk rasanya juga sama. Kita pengen waktu itu masuk ke industri itu kayak membawa sesuatu yang berbeda. Jadi aku sama istriku, Nadia Lukiana, kita tuh bikin satu konsep liquid yang kayak avatar. Dalam arti avatar itu kita punya perwakilan karakter kita dalam bentuk art yang digambar sama Nadia langsung gitu. Konsep itu ternyata pecah banget, dan di tahun 2023, 24 sampai 25 itu kita sekarang udah bikin hampir almost udah berapa ya? Mungkin sekitar 4 rasa. Sekarang OTW yang kelima. Jadi titik baliknya aku bisa dapat space yang seluas itu dalam industri vape itu aku rasa mungkin titik awalnya dari Crimsy Whimsy juga sih gitu. Alhamdulillah Bang, sehat. Halo. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Halo Kak. Halo. So let me introduce you to most beautiful woman on earth ya. Ini istriku Nadia Lukiana, dan dia juga sekaligus ilustrator dari semua produknya Crimsy Whimsy. Say hi. Hai. Oke. Kita di sini pengen bahas tentang creative directing ya. Apa yang nilai yang kamu percayai ketika kita bareng-bareng tuh bangun Crimsy? Aku kepengen Crimsy tuh jadi benchmark lah. Benchmark Ya, aku pengen jadi fans tapi datang dari industri vape. Karena aku kepengen jadi brand lifestyle. Tapi kita mulai fondasinya dari vape dulu. Ya, vape dulu ya, I see. Kalau referencing dan segala macamnya heavy influence dari siapa? Banyak. Overall banyak ya? Kalau dari segi estetik kayak gambar gitu, aku ngefans parah sama Shigenori Soejiro. Shigenori Soejiro ya. Sama Sergio Topi. Itu dua influencer. Itu kalau dari segi ilustrasi. I see. Kalau approach-ku tentang job kreatif directorku sendiri itu sebenarnya aku dapat inspirasi dari banyak hal, dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku bicarakan, hal-hal baru yang aku dapetin dari aku kebanyakan dapat inspirasi memang dari percakapan ya. Jadi aku sangat amat suka brainstorm dan ketemu dengan banyak orang dari berbagai macam industri juga. Dan fondasi-fondasi itu tadi itu yang aku pakai untuk nge-build brand Crimsy Whimsy gitu. Kalau ngomongin tentang Crimsy Whimsy sendiri, apa sih yang bikin Crimsy Whimsy itu beda ketika aku yang ketika pakai misalnya creative directingku gitu. Aku tuh suka sama namanya itu psikoanalis. Jadi psikoanalis itu adalah kalau orang itu bikin brand dan dia itu mampu membuat setiap audiens itu bisa ada dalam ceritanya, bisa relate sama karakternya, mereka akan mudah ngambil POV sebagai si karakternya itu tadi.
Jadi Denzel itu kenapa juga kalau kalian lihat secara desain, dia itu bentuknya kepalanya basket, ada tindik di bagian samping telinga gitu. Itu satu looks yang familiar banget, dan orang-orang biasanya kalau mereka itu bosen sama looks lamanya, mereka akan memilih looks itu untuk jadi identity barunya. Jadi orang kalau pingin kayak apa ya? Orang kalau pingin new look, orang kalau pingin kayak fresh start, itu mereka tuh biasanya looks-nya seperti Denzel yang aku portray di karakternya Crimson Whimsy itu. Dan creative directing sendiri menurutku juga dibilang bosan sih bosan, jujur, karena tren itu switchingnya kenceng banget gitu, dan idealisme itu kadang nggak sesuai sama hasil di lapangan. Karena kalau di dalam pekerjaan yang aku geluti sekarang itu, kebanyakan memang orang-orang itu mengukur keberhasilannya itu dari sales gitu. Padahal kalau dari aku pribadi, itu adalah kalau aku punya message dan itu nyampe, dan di situ aku udah happy gitu. Cuma di industri ini tuh agak berbeda lah cara apanya ya. Cara mereka menganggap suatu keberhasilan itu beda banget gitu. Dan aku pengen punya brand itu yang bisa nggak terkotakkan di satu industri aja, tapi lebih luas gitu. Jadi itu sih kurang lebih. Fun. Hai Ras, sering cewek. Apa? Sering cewek. Oh, setting cewek. Nanti cewek jam 6 sore itu Film ada apa? Pimpot. Iya, film 4 itu nanti ada itu. Kita belum bisa apa? Rilis secara dijual, tapi nanti di sana itu Besar. tebak rasa, tapi hadiahnya 2 juta. Nanti kalau itu nebaknya benar. Oh ya. Nah, nanti jam 6 sore merapat ke punya Inverse P03. Words to live by. Oke. Aku tuh selalu pakai satu prinsip atau kata-kata ini dari dulu. Mungkin terdengar receh, tapi it works for me. Dan aku rasa mungkin orang lain juga better mengaplikasikannya juga ya. Dari awal aku tuh membangun karir, mau itu dari vaporista, vape trigger, creative director, flavor curator, atau any job yang aku dikasih tanggung jawab di situ. Aku itu nggak pernah aku selalu nganggap setiap orang itu penting gitu. Mau orang itu ada di dalam kondisi apapun, mau orang itu datang ke aku entah itu as a customer, entah itu as a distributor, atau as a creative director atau sesama artis lain, aku selalu nganggap semua orang itu penting dan punya value untuk aku pelajari gitu. Karena kita nggak akan tahu who's gonna be the next big thing gitu. Dengan aku juga sadar bahwa aku sangat semangat membangun apa yang aku bangun, dan itu ternyata orang-orang yang dulu itu aku ketemu di fase tertentu yang entah dulu mereka mungkin hanya vapers biasa, atau mungkin dulu mereka hanya customer, atau mereka masih di bawah, ternyata 2-3 tahun kemudian orang-orang tersebut yang aku temui lagi sama gitu, dan kita saling punya simbiosis yang mutualisme, karena aku leave marks yang apa ya, good memories dan good impression lah ke mereka gitu. Jadi aku rasa itu salah satu elemen penting juga untuk nge-build connection yang aku punya sekarang gitu. Jadi itu my words to live by. Cukup.